Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 kelas B akan memaparkan presentasi tentang pengaruh globalisasi terhadap hukum, terkhusus yang terjadi di Indonesia. Perkembangan yang terjadi di dunia internasional pada era globalisasi tentu membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan hukum di suatu negara, termasuk salah satunya kita di Indonesia. Walaupun demikian, pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari tujuan-tujuan hukum, terutama tentang memberikan rasa keadilan, kemudian memberikan perlindungan dan pembangunan terhadap suatu negara. Sehingga hukum itu harus dapat mengadaptasikan diri terhadap tantangan-tantangan global yang dihadapi. Seperti apa tantangan-tantangan tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kelompok 3. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari judul kami, yaitu pengaruh globalisasi terhadap hukum. Yang pertama, globalisasi didorong oleh kemajuan teknologi informasi pada era industri 4.0 saat ini, yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan dan menciptakan dunia usaha tanpa batas. Sehingga karya-karya intelektual menjadi pendorong ekonomi utama. Dalam konteks di Indonesia, keterbukaan ekonomi dan integrasi global menuntut adanya peran sistem hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas ekonomi, sekaligus melindungi hak-hak milik intelektual serta mendorong inovasi-inovasi ke depan. Selanjutnya, yang menjadi aspek di sini adalah yang menjadi bisa dikatakan menjadi sebuah bagaimana menimbulkan sebuah pertanyaan. Akhirnya ini semua akan menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana globalisasi ini berpengaruh pada hukum. Yang paling terasa adalah di sektor-sektor bisnis dan sektor-sektor industri lainnya. Mungkin sekian dari pemaparan terbelakang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia. Jadi, globalisasi adalah proses memperluas interkoneksi dan independensi antar negara luar, gitu. Jadi kita tidak eksklusif dengan apa yang menjadi hukum atau aturan-aturan kita sendiri di Indonesia, tapi kita bisa meratifikasi dengan hukum yang ada di luar sana, yaitu hukum internasional, gitu kan. Dalam konteks hukum globalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap hukum nasional itu, gitu kan, dari segi mungkin dari segi kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, teknologi, dan hukum. Jadi yang kita akan bahas ini dalam pengaruh kita terhadap hukum pembangunan hukum di Indonesia itu sendiri. Jadi ada beberapa pengaruh sistem hukum nasional atau tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diambil dalam pengaruh globalisasi itu sendiri terhadap pembangunan hukum nasional kita. Yang pertama itu harmonisasi dan konvergensi hukum itu sendiri. Salah satu pengaruh utama globalisasi terhadap sistem hukum nasional adalah harmonisasi hukum. Jadi harmonisasi hukum merujuk pada proses penyelarasan hukum antar hukum nasional dengan standar internasional atau regional. Jadi kita bisa meratifikasi hukum melalui konvensi internasional, itu kita bisa meratifikasi sebagai hukum di tingkat regional atau hukum tingkat nasional kita. Jadi kemudian itu konvergensi hukum terjadi ketika sistem hukum berbagai negara mulai menunjukkan yaitu kesamaan karena pengaruh globalisasi itu, gitu. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, bahwa
karena konvergensi hukum itu terjadi ya ketika sistem hukum dari berbagai negara mulai menunjukkan kesamaan, yaitu mengenai kita bisa mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang serupa terutama dalam bidang HAM misalnya, kemudian standar perdagangan gitu kan, standar perdagangan global, kemudian regulasi lingkungan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tantangan terhadap kedaulatan hukum nasional. Kemudian nanti yang ketiga itu peluangnya. Sekarang kita akan bahas mengenai tantangan terhadap kedaulatan hukum nasional gitu kan, terkait mengenai pengaruh globalisasi itu sendiri. Kemudian globalisasi juga menimbulkan tantangan bagi kedaulatan hukum nasional kita di Indonesia ini. Di era globalisasi ini, batas negara menjadi lebih kabur, gitu kan, seperti tidak ada cara, gitu. Dan pengaruh hukum internasional makin kuat. Hal ini dapat mengurangi kemampuan negara untuk menentukan kebijakan karena ada pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh internasional terhadap hukum nasional kita, gitu kan. Sebagai contoh yaitu keputusan yang diambil oleh organisasi internasional seperti PBB, ya, WHO, WTO, atau Mahkamah Internasional seringkali mengikat negara anggotanya, gitu kan, dan memaksa mereka untuk menyelesaikan hukum nasionalnya, gitu kan. Jadi di sisi lain, gitu kan, globalisasi juga mendorong lahirnya isu baru yang tidak bisa sepenuhnya diatur oleh hukum nasional, gitu kan, seperti cybercrime atau kejahatan internasional dan permasalahan lingkungan global. Isu ini sangat memerlukan kerjasama internasional untuk membentuk kerangka hukum global yang efektif. Kemudian yang terakhir dari pemaparan saya tadi yaitu pengaruh hukum globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional kita itu ada peluangnya. Jadi peluang dan manfaat globalisasi bagi hukum nasional yaitu meskipun globalisasi membawa tantangan, ada juga peluang yang dapat kita ambil di sini, gitu kan. Globalisasi membuka pintu bagi transfer pengetahuan, transfer knowledge, yaitu di bidang hukum dan dari satu negara ke negara lain. Itu. Jadi negara dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam merumuskan kebijakan hukum nasionalnya sendiri. Gitu. Jadi kita bisa belajar di berbagai negara terhadap hukum-hukum itu sendiri. Jadi untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik dan empirik. Selain itu, globalisasi juga mendorong ya pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan global. Ya, contohnya seperti isu HAM misalnya, perdagangan internasional dan perlindungan hukum, perlindungan lingkungan. Jadi di sisi itu semua, globalisasi memungkinkan adanya forum internasional yang memberikan ruang bagi negara untuk berpartisipasi dalam membentuk hukum internasional itu sendiri. Jadi ada kesamaan, gitu kan. Kemudian dengan demikian, negara dapat ikut serta dalam menetapkan standar hukum global yang juga berdampak pada hukum nasional dari negara-negara tersebut. Kemudian dari keseluruhannya itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa globalisasi sendiri memberikan dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap sistem hukum nasional kita. Di sisi lain juga, ia mendorong harmonisasi dan konvergensi hukum serta membuka peluang untuk mengadopsi praktek hukum yang lebih baik. Namun di sisi lain, global juga menantang kedaulatan hukum nasional dan memperkuat pengaruh hukum internasional. Gitu. Jadi oleh karena itu penting bagi negara kita untuk menavigasikan pengaruh globalisasi ini dengan bijaksana. Jangan terlalu liberal, gitu kan. Kita tahu batasan-batasan, gitu kan, untuk meratifikasi hukum-hukum luar hukum-hukum internasional yang bisa kita terapkan di hukum nasional kita sendiri. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberikan contoh tentang
pengaruh globalisasi dalam pembangunan hukum nasional. Baik kawan-kawan, materi kuliah kita hari ini tentang pembangunan hukum di era globalisasi ini pengaruhnya seperti apa. Secara hukum internasional, hukum kita itu memiliki keterikatan yang kuat. Globalisasi mempengaruhi pembangunan hukum nasional melalui harmonisasi hukum internasional, ya, reformasi sebagai regulasi ekonomi, penguatan HAM, serta pembentukan rezim hukum baru yang bersifat transnasional, sehingga hukum nasional tidak lagi berdiri secara otonom melainkan menjadi bagian dari sistem hukum global. Ya. Pengertiannya bahwa pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum. Nah, globalisasi itu memberikan dampak yang signifikan, mempengaruhi sistem hukum kita di tingkat nasional, ya. Nah, pembangunan hukum baik pada tataran konseptual, normatif maupun institusional, pengaruh tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Harmonisasi dan konvergensi hukum. Globalisasi mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem hukum dengan standar internasional, konversi traktat misalnya, dan perjanjian internasional, misalnya di bidang HAM, perdagangan, lingkungan, dan investasi, mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Akibatnya terjadi kecenderungan harmonisasi hukum dan konvergensi antara sistem hukum civil law dan common law dan hukum campuran. Penguatan hukum internasional dan transnasional. Peran hukum internasional semakin kuat dalam mengatur hubungan antar negara. Hubungan antar negara dan aktor non-negara, korporasi multinasional, not government organization misalnya, dalam konteks pembangunan hukum nasional. Norma internasional sering diadopsi atau dirujuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan kita. Perubahan paradigma hukum dalam pembentukan hukum nasional. Globalisasi menuntut hukum nasional lebih responsif terhadap dinamika global, seperti liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan arus investasi. Hal ini mempengaruhi kebijakan legislasi agar lebih adaptif, efisien, dan kompetitif, namun juga menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan hukum negara. Pengaruh terhadap penegakan hukum dan lembaga peradilan, kerjasama lintas negara dalam penegakan hukum, misalnya ekstradisi, mutual legal assistance, pemberantasan kejahatan transnasional seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan cyber menjadi kebutuhan. Ini mendorong reformasi kelembagaan dan prosedural dalam sistem peradilan nasional. Tantangan terhadap hukum lokal dan hukum adat. Globalisasi dapat menyebabkan terpinggirnya hukum adat dan nilai-nilai lokal karena dominasi norma global. Namun di sisi lain, globalisasi juga membuka ruang pengakuan hukum adat melalui diskursus pluralisme hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia internasional. Dari sisi perkembangan ekonomi dan teknologi global, globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi mendorong lahirnya rezim hukum baru seperti hukum cyber, perlindungan data pribadi, e-commerce, dan hak kekayaan intelektual. Pembangunan hukum dituntut untuk mampu mengantisipasi perubahan yang cepat dan lintas batas. Dilema antara universalitas dan kontekstualitas hukum. Pembangunan hukum di era globalisasi menghadapi dilema antara penerapan norma universal dan kebutuhan mempertahankan karakter sosial budaya lokal. Tantangan utamanya adalah merumuskan hukum yang selaras dengan standar global tanpa kehilangan legitimasi sosial di tingkat lokal. Kesimpulannya, globalisasi itu mempengaruhi pembangunan hukum secara struktural dan substantif. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai produk nasional, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum global yang saling terhubung. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus bersifat adaptif, kritis, dan kontekstual agar mampu menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan nilai masyarakat nasional.
tantangan terberat kita di era globalisasi ini dengan tuntutan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi mengajak kita untuk mampu beradaptasi dengan nilai-nilai hukum internasional. Kita sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat harus menjaga konsep-konsep hukum yang lebih berdaulat untuk menjaga kedaulatan negara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon untuk like dan subscribe serta komentarnya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tantangan hukum di era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada ketertinggalan regulasi terhadap perkembangan teknologi, di mana teknologi berkembang sangat cepat. Ada AI, ada big data, ada blockchain dan lain-lain, sementara hukum bersifat lebih lambat. Tantangannya itu ada kekosongan hukum atau legal vacuum, ada regulasi cepat usang, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu yang kedua, data pribadi dan data yang privasi di dalam perlindungannya. Pemanfaatan big data dan AI bergantung pada pengumpulan data masif yang sampai saat ini regulasinya masih belum jelas. Lalu ada tantangannya, yaitu kebocoran dan penyalahgunaan data, lemahnya kesadaran subjek data, dan penegakan hukum lintas negara. Yang ketiga, tanggung jawab hukum atas kecerdasan buatan atau AI. AI dapat mengambil keputusan secara otomatis, di mana tantangannya siapa yang akan bertanggung jawab jika AI merugikan. Terus ada transparansi algoritma dan bias dan diskriminasi berbasis data. Lalu yang keempat, ada kejahatan cyber dan penegakan hukum digital, di mana muncul berbagai kejahatan baru antara peretasan, penipuan online, deepfake, ransomware dan sebagainya macamnya, di mana tantangannya itu keterbatasan kemampuan aparat, lalu pembuktian digital dan yurisdiksi lintas negara. 5. Perubahan pola kerja dan perlindungan tenaga kerja, di mana ekonomi digital melahirkan gig ekonomi, kerja jarak jauh dan otomatisasi. Tantangannya, status hubungan kerja tidak jelas, perlindungan sosial dan upah yang tidak jelas juga. Terus yang terakhir, ancaman pengangguran akibat otomatisasi. Lalu yang keenam, ada perlindungan konsumen digital, di mana transaksi elektronik semakin meningkat pesat, yang mana menimbulkan kontrak baku digital yang merugikan, asimetris informasi, serta kesulitan penyelesaian sengketa lintas platform. Ya, sekian dulu tantangan hukum di era digital. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baiklah, dari uraian rekan-rekan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah globalisasi dapat mendorong Indonesia untuk terus beradaptasi melalui kerjasama internasional, serta juga mempengaruhi sistem hukumnya, sehingga terjadi pencampuran antara civil law dengan common law yang akan melahirkan pluralisme hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah revolusi industri 4.0 atau 4.0 ditandai oleh perkembangan teknologi yang disruptif seperti Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan yang akan membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya di bidang hukum. Inovasi ini akan menuntut penyesuaian tatanan hukum agar lebih rasional, responsif, dapat merespon segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
itulah kesimpulan yang dapat kami berikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, silakan bagi rekan-rekan dapat melakukan komen, like, dan subscribe terhadap presentasi kami. Terima kasih.